Terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala, khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlasi wa ihdarin niyyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali barizati wal khafiyyati. Alhamdulillah, kembali lagi kita memulai pengajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin selama beberapa bulan diliburkan. Insyaallah pembahasan kita, karena ini banyak santri baru, kita awali dengan bab pertama. Buka halaman 8. Bab pertama, halaman 8. Babul ikhlas wa ihdarin niyyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali barizati wal khafiyyah. Ini saya awali dari bab pertama dulu. Sebelum kita melanjutkan, mari kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Penulis atau pengarang kitab Riyadhus Shalihin yaitu Syekh Imam An-Nawawi. Beliaulah yang menulis dan mengarang kitab ini, Riyadhus Shalihin. Kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu. Sekali lagi untuk Allah yarham pendiri pondok pesantren An-Nahdhah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya na'budu. Alhamdulillah. Bab pertama ini diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlasi wa ihdarin niyyati. Bab tentang ikhlas. Bab tentang ikhlas wa ihdarin niyyati, dan menghadirkan niat, fi jami'il a'mali, pada seluruh perbuatan,
pada seluruh perbuatan, wal aqwali, dan ucapan, wal ahwalil barizati wal khafiyyati, dan keadaan yang nyata dan yang tersembunyi. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat fi jami'il a'mali, pada setiap atau seluruh perbuatan, ucapan, dan keadaan yang nampak atau nyata dan yang tersembunyi. Itu judul babnya. Itu pembahasan kita ya, berkaitan dengan niat. Jadi pembahasan tentang niat. Bab pertama, halaman 8. Apa itu niat? Niat itu biasa diartikan dengan al-qasdu. Al-qasdu maksud, keinginan. Dalam bahasa Bugis, elok, akata, itu biasa diartikan dengan niat dari segi bahasa. Al-qasdu bil a'mal, maksud yang diikuti dengan perbuatan. Jadi keinginan yang diikuti dengan perbuatan, itu niat. Apa tujuannya niat? Tujuan niat antara lain untuk membedakan al-adatu wal ibadah, untuk membedakan kebiasaan dan ibadah. Itu salah satu tujuan niat, untuk membedakan kebiasaan dan ibadah. Apa kebiasaan kita? Ya, kita ini punya kebiasaan-kebiasaan, tapi tidak diikuti dengan niat. Misalnya makan, minum, tidur, itu kebiasaan-kebiasaan al-adat. Nah, kalau ibadah, ibadah ini terbagi dua lagi. Ada ibadah mahdhah, misalnya sholat, puasa, zakat, itu harus dibarengi, diikuti dengan niat. Tapi kebiasaan itu bisa juga tergolong ibadah kalau dibarengi juga dengan niat. Misalnya makan, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan kita berniat untuk apa makan, supaya lebih kuat beribadah. Oh, itu niatnya. Itu maka makannya juga masuk kategori ibadah. Tidur, kalau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan doa, tujuannya tidur supaya kembali mengumpulkan energi, tenaga besok, supaya saya bangun cepat, sholat subuh, beribadah, sebelumnya sholat tahajud. Nah, itu maka tidurnya juga ibadah. Itu pentingnya niat. Tidak ada manfaatnya perbuatan tanpa niat.
tidak ada manfaat perbuatan tanpa niat, dan tidak ada manfaat perbuatan dengan niat tanpa ikhlas. Kita lanjut. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru illa liya'budullaha, dan tidaklah Allah perintahkan kecuali menyembah kepada Allah mukhlishina lahud-din, ikhlas dalam beragama. Artinya, kalau dalam melakukan ibadah tidak ikhlas, itu tidak usah, tidak ada gunanya, dan itu menjadi sia-sia. Itu bahasa kasar. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, dan dirikanlah salat, wa yu'tuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang benar. Ini ayat berbicara tentang keikhlasan. Salat akan menjadi sia-sia kalau tidak diikuti dengan niat. Wa yu'tuz zakat, begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan sedekah, harus diikuti dengan niat. Niat itu tempatnya di hati, ya. Misalnya salat, walaupun bisa diucapkan usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin, itu kalimat niat bisa diucapkan, tetapi itu belum masuk niat. Niatnya itu nanti di dalam hati. Pada saat kita takbiratul ihram, bersama itu baru dalam hati kita berniat. Boleh bahasa apa saja, boleh bahasa Bugis kalau itu yang kita pahami. Waktu tamas sepajar loro, atau waktu tamas sepajar asar, atau saya berniat salat asar, atau saya sengaja salat asar 4 rakaat, itu dalam hati, itu niat dalam hati. Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi, Allah itu kalau mau berhubungan dengan hambanya dengan hati. Kayak kalau kita ini hamba Allah, kalau mau berhubungan dengan Allah juga lewat hati. Ayat yang lain, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidaklah Allah menerima. Ini ayat berkaitan dengan kurban. Tidaklah Allah menerima dagingnya, luhumuha wala dima'uha, dan bukanlah dan tidaklah darahnya. Allah tidak menerima dagingnya dan darahnya. Walakin yanaluhu at-taqwa minkum, tapi yang Allah terima adalah takwanya di antara kalian. Jadi tingkatan keikhlasannya.
yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidaklah Allah menerima dagingnya dan tidaklah menerima darah yang mengalir dari setiap kurban kita, walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tetapi yang diterima adalah takwa kalian. Maksudnya siapa yang betul-betul ikhlas dalam berkurban, itulah yang diterima niatnya, itulah yang diterima kurbannya. Berapapun sapi atau kambing yang kita kurbankan, tapi kalau tidak ikhlas, tidak sampai ibadah kita di hadapan Allah, itu akan menjadi sia-sia. Jadi niat, dan niatnya ini betul-betul kita mencari ridha dan mardhatillah, ridha dan keridhaan Allah. Jadi sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, itu akan bisa menjadi besar kalau kita beriringi dengan niat yang betul-betul ikhlas. Walaupun kita berniat tapi tidak ikhlas juga, itu juga tidak sampai. Makanya judul bab ini babul ikhlasi, bab tentang ikhlas wa ihdaril niyyat, dan menghadirkan niat. Kemudian waqala ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Qul in tukhfu ma fi sudurikum, katakanlah apapun yang kamu sembunyikan dalam dadamu, apapun yang kamu sembunyikan dalam dadamu, autubduhu, atau yang nampak, ya'lamullah, Allah mengetahui. Jadi apa yang tersembunyi dalam hati kita, Allah tahu. Kita ini tidak tahu isi hati kalian. Kita tidak ada yang tahu apa isi hati. Apalagi kita ini sebagian besar manusia pandai menyembunyikan atau pandai acting. Kita tidak tahu apa isi hati. Apapun yang tersembunyi dalam hatimu, dalam dadamu, ataupun yang nampak, ya Allah, Allah tahu semua. Ini semua ayat-ayat yang berbicara tentang niat dan keikhlasan. Ibadah kita diterima Allah, ibadah kita diterima Allah, itu kuncinya ada dua. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas dalam melakukan ibadah, betul-betul ridha wa mardhatillah, mencari ridha Allah. Ikhlasuhu. Dan yang kedua, ibadah kita diterima Allah jikalau betul-betul kita lakukan ibadah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan tuntunan agama. Walaupun kita ikhlas melakukan ibadah betul-betul karena Allah, tapi salah cara kita melakukan ibadah, itu juga tidak diterima. Jadi harus kedua-duanya benar. Betul kita melakukan ibadah, misalnya salat sudah benar, salatnya sudah baik,
niatnya sudah benar, bacaan salatnya tidak ada yang salah, tapi tidak ikhlas lagi melakukan ibadah, tidak ikhlas, rajin melakukan pergi pengajian luar biasa, sebelum maghrib sudah hadir, tapi apa niatnya? Apakah betul-betul karena Allah? Apakah kamu hadir pengajian ini betul-betul menuntut ilmu agama, atau karena memang ada yang lain? Oh, karena ada yang di belakang yang lihatkan. Oh, karena ada camer calon mertua tuh. Oh, ya kan? Saja. Oh, jadi kamu pergi pengajian lil camer. Karena calon mertua, atau karena ada anaknya calon mertua di belakang. Hati-hati. Jadi kalau begitu kamu telah menduakan Allah. Jadi upayakan, kita usahakan segala sesuatu, apalagi dalam menuntut ilmu seperti ini, betul-betul lakukan karena Allah. Kalau segala sesuatu itu dilakukan karena Allah, insya Allah Allah pasti akan menolong kita, Allah akan membantu kita, karena tujuan dan niat kita karena Allah. Ada apa-apanya pasti Allah akan membantu. Lakukanlah segala sesuatu itu karena Allah. Ya, karena kita ini selalu bersandar dan berharap kepada Allah, maka lakukanlah segalanya karena dan untuk Allah. Kemudian mari kita masuk pada hadis yang pertama. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن الرزاق بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, bapaknya Hafsah. Wa an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abd al-Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurti bin Razah bin Adi bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah diartikan riwayatnya ya. Ini hadis yang periwayatnya hanya satu, yaitu hanya Umar bin Khattab. Dimanapun menemukan hadis ini, riwayatnya hanya Umar. Makanya biasa dalam ilmu hadis ada diistilahkan dengan hadis mufrad, hadis tunggal. Inilah salah satu contohnya. Dan hadis ini sangat populer, sangat terkenal, yaitu innamal a'malu binniyat. Ya, sedengar itu ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, apa kata Rasulullah? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya
amal itu tergantung pada niatnya. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Jadi amal itu bermanfaat, ada manfaatnya tergantung pada niat. Biniyat. Nah, kalian hafal hadis ini hanya sampai di situ. Innamal a'malu binniyat, selesai. Padahal panjang ini hadis. Binniyat, jangan dibaca binniyat. Ya, ada sedengar innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya balasan setiap orang manawa tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya balasan setiap orang tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Biniyat itu bisababiyah, artinya ba itu memberikan makna tidak ada gunanya suatu amal tanpa niat, atau amal itu harus diikuti dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini hadis Nabi sampaikan pada waktu Nabi sampai di Madinah, pada waktu hijrah, ya, pada waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi sebelum hijrah sudah ada beberapa sahabat yang sudah hijrah, yang sudah sampai ke Madinah. Jadi Nabi sudah beberapa sahabat-sahabat dari Mekah itu sudah berangkat duluan ke Madinah. Dan di Madinah sudah banyak sahabat-sahabat Nabi, orang-orang Madinah yang memeluk Islam. Jadi Islam itu sudah sampai di Madinah sebelum Nabi sampai atau sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ada yang kita dengar istilah surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Surah Makkiyah itu artinya surah yang turun sebelum Nabi hijrah. Dan surah Madaniyah bukan berarti surah itu turun di Madinah, tapi surah yang turun setelah Nabi hijrah. Jadi sesungguhnya balasan setiap orang itu tergantung pada niatnya. Jadi apa niat kamu belajar? Apa niat kamu? Oh, saya mau dapat ini, saya mau ini. Kamu akan dapatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka siapa yang hijrah ila Allahi wa rasulihi, karena Allah dan Rasulnya, maka siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya,
Fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka Allah akan membalas. Maksudnya maka dia akan dapat pahala hijrahnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan siapa yang hijrah karena lidunya yusibuha, lidunya karena mencari dunia yang ingin didapatinya. Dan siapa yang hijrah karena ingin mendapatkan dunia, au imra'atin yankihuha, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya. Jadi ada beberapa sahabat itu hijrah karena ingin menikah, atau ada perempuan yang ingin dinikahinya di Madinah. Fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya apa yang dia niatkan. Dia berhijrah karena mengharapkan dunia, maka dia akan dapatkan. Nah, hijrah yang pertama ini adalah hijrah karena Allah dan Rasul. Jadi niatkan ya karena Allah. Segala sesuatu itu betul-betul karena Allah. Kita lakukan dasar semua dengan ibadah untuk akhirat. Karena siapa yang mendapatkan akhirat pasti akan dapatkan dunia. Tapi siapa yang mengejar dunia itu tidak ikut akhirat. Ya. Ini pentingnya niat. Kata Rasulullah, pada waktu sampai di Madinah ia berpidato, ia berkhutbah, beliau berkhutbah, dan ini salah satu yang disampaikan Nabi. Karena Nabi tahu bahwa ada sahabatnya yang hijrah, yang sudah sampai duluan, memang niatnya mau pergi menikah. Dia mencintai seorang wanita dan ingin menikahinya. Dan memang pada waktu di Madinah banyak sekali sahabat-sahabat yang masuk Islam dan kemudian hijrah, itu tidak membawa apa-apa. Dia hanya membawa dirinya. Maka sampai di Madinah, orang Madinah itu tidak berkata, hai orang Mekah yang datang di sini, kamu hanya datang membebani kita. Oh tidak. Orang Madinah pada waktu itu disebut sebagai golongan Ansar. Apa artinya? Yaitu kaum Ansar, maksudnya kaum yang penolong. Orang Mekah itu distilahkan dengan kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah. Madinah Ansar. Kenapa digolongkan disebut sebagai kaum Ansar? Karena orang Mekah, orang Madinah itu menganggap bahwa orang Mekah yang berhijrah ke Madinah ini adalah saudara kita. Mereka menolong. Kamu orang Mekah datang ke Madinah, tidak punya rumah di Madinah, kamu tinggalkan rumahmu di Mekah. Maka orang Madinah berkata, tinggallah di Madinah, saya punya rumah dan kamarnya ada 2,
pakailah kamarku satu, saya satu. Begitu orang Madinah. Orang Madinah berkata, di pasar saya punya jualan. Saya punya jualan 2, ambillah 1, saya 1. Begitu. Saya punya ternak kambing 10, ambillah 5, saya 5. Begitu orang Ansar pada waktu orang-orang Mekah sampai di Madinah. Tapi tidak serta-merta orang Mekah karena baik orang Ansar suka menolong, tidak serta-merta menerima begitu saja. Orang Mekah ada juga yang berkata, terima kasih, apa yang ingin kau berikan kepada kami, terima kasih. Sebagian orang Mekah berkata, tunjukkan saja kami pasar di mana letaknya, kami akan berusaha. Yang tidak membebankan. Ya, kembali kepada niat dan keikhlasan. Ada satu riwayat atau hadis, di akhirat nanti yang pertama kali nanti yang dibangkitkan oleh Allah adalah orang-orang syahid yang mati di medan perang. Ya, dibangkitkan. Apa kata Allah? Hai orang yang mati syahid, saya berikan kamu kenikmatan pada waktu di dunia, yaitu keberanian. Kamu mati di medan perang dengan alasan menegakkan atau membela Islam. Ditanya, apa tujuan kamu berperang? Maka orang yang mati syahid ini berkata, saya mati di medan perang untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah. Setelah diperiksa, apa kata Allah? Kazzabta, kamu berdusta. Allah tahu isi hati. Kamu berdusta. Kamu ikut berperang supaya kamu mau dibilang pahlawan. Kamu ikut berperang supaya terkenal sebagai pemberani. Apa kata Allah? Hai malaikat, ada yadkhuluna, masukkan dia ke dalam neraka. Jadi banyak nanti orang yang mati di medan perang yang dikira mati syahid, ternyata kata Allah, lemparkan saja dia ke neraka. Dia ikut berperang bukan karena saya, bukan karena ingin menegakkan kalimat Allah, tapi karena ingin mau dibilang pemberani, mau ditulis namanya di sebagai pahlawan. Lemparkan dia ke neraka. Yang kedua yang dibangkitkan lagi oleh Allah adalah penuntut ilmu seperti kalian, yang penghafal Al-Quran, yang bagus suaranya mengaji. Ditanya oleh Allah, kamu menuntut ilmu karena apa? Kamu mengaji, membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, karena apa? Dia menjawab, saya melakukan itu karena Allah. Saya menuntut ilmu karena Allah. Saya mengaji dengan suara yang indah, suara yang merdu karena Allah. Ikhlas. Apa kata Allah setelah dilihat diperiksa? Ternyata kata Allah, kazzabta, kamu berdusta. Kamu menuntut ilmu, mau dibilang sebagai orang yang pintar. Kamu membaca Al-Quran, mengaji dengan suara yang indah, suara yang merdu, supaya orang tahu dan dengar, supaya kamu terkenal dan dikenal sebagai qari terkenal. Ya,
lemparkan dia ke neraka. Yang ketiga, dibangkitkan orang kaya, diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah, yang suka bersedekah, berinfak. Setelah ditanya, apa tujuan kamu banyak berinfak, bersedekah? Jawabannya, karena Allah. Apa kata Allah? Kamu berdusta. Kamu banyak bersedekah, berinfak supaya kamu dikenal sebagai dermawan, supaya kamu dikenal sebagai pemurah, bukan karena saya. Ini penting. Sinilah kita perlu hati-hati. Sedikit saja perbedaan antara ikhlas dan tidak ikhlas. Bahkan kalau ada yang berkata saya ikhlas, kata ulama kita, sebenarnya kalau ada orang yang berkata saya ikhlas, ia masih membutuhkan keikhlasan. Ia masih membutuhkan keikhlasan. Jadi jangan pernah bangga dengan amal, jangan pernah bangga atau suka menyebut-nyebutnya. Siapa tahu ibadah kita tidak diterima Allah. Muttafaqun alaihi, rawahu Imam Muhadditsin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Ini namanya Imam Bukhari. Ini ada di Sahih Bukhari hadis ini. Dan kemudian wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma. Dan juga ada ini juga Imam Muslim fi kitabaihima alladzaini huma ashahul kutubil musannaf. Inilah dua kitab yang paling sahih. Jadi kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi hadis-hadis yang ada pada dua kitab ini, ya, Sahih Bukhari dan Muslim, semuanya adalah huma ashahul kutub al-musannafa, adalah kitab-kitab yang paling sahih. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pada hadis selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah. اللهم افتح لنا ذنوبنا واجعلنا عاملا وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة. صلى الله عليه وسلم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.